Silakan duduk, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, pokoknya ke-10 firman. Tetapi yang kita baca yaitu firman yang berhubungan perintah atau hukum Taurat yang pertama. Ke-10 firman, kita bergantian membacanya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi bawah atau yang ada di langit di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku bersama-sama. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman Allah, 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel, yang mengatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, yaitu tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun di atas. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun di bumi, di langit di atas, dan di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada Allah. Kita adalah Allah pencemburu. Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Dia membenci Aku, tapi Dia mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi. Ini adalah perintah Allah kepada orang-orang Israel. Jangan ada padamu Allah lain. Allah memperingatkan supaya jangan ada pada kita, kepada orang Israel, Allah lain selain daripada Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa dikatakan Allah Tuhan kita Yesus Kristus? Karena Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Allah itu yaitu Yesus Kristus. Karena dikatakan di dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-20 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ditanya kepada saudara, siapa Allah itu? Siapa Yesus itu? Ya Allah itu ya Tuhan kita Yesus Kristus.
karena Yesus satu dengan Bapa. Makanya ini berbicara tentang Trinitas, yaitu ketiga yang esa, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak ada Allah lain selain dari Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah itu adalah Roh. Kalau kamu menyembah Allah itu, sembah Dia di dalam Roh dan kebenaran, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Jadi Allah kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia jadi manusia. Dia memilih wajah manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itulah yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita. Jadi Allah Bapa yaitu pencipta langit, bumi, laut beserta isinya, yang dikatakan tadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Allah kita, Tuhan kita, yaitu Roh Kudus, sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan di situ, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu dan akan mengingatkan kita akan segala yang dikatakan kepada kita, yaitu firman Allah. Kembali kepada ayat yang Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 tadi dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang-orang Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah perbudakan, sesuai dengan ayat yang kedua tadi, dikatakan, akulah yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari Mesir menuju tanah Kanaan melalui Gunung Sinai. Apakah pernah saudara ke Gunung Sinai? Nanti kalau saudara pergi ke Israel, singgahlah di sana. Di sanalah diberikan oleh Allah kepada Musa 10 hukum Taurat, di mana Musa bersama dengan Allah 40 hari 40 malam
Tetapi orang-orang Israel tidak tahan menunggu kembalinya Musa untuk bertemu dengan orang-orang Israel kembali. Dan mereka berkata, apakah dia kembali? Karena mereka tidak bertahan, tidak mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka, tidak sanggup menunggu 40 hari 40 malam itu. Lalu orang-orang Israel mendesak Harun untuk membuat patung emas, patung anak lembu emas, dengan berkata kepada Musa, buatlah patung kepada kami untuk kami sembah. Lalu Harun berkata kepada mereka, Harun berkata kepada orang Israel, kumpulkanlah semuanya anting-anting emas yang ada pada kubing anak-anakmu perempuan dan anak-anakmu laki-laki, dan mereka mengumpulkannya. Ketika mereka mengumpulkan itu, lalu dimasukkan dalam api semua emas itu dan ditempah anak lembu patung emas itu oleh Harun, dan mereka menyembah, sujud menyembah kepadanya, dan mereka beribadah kepada anak lembu itu. Mereka menari-nari, mereka kerasukan setan. Makanya ada firman Allah yang berkata, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Karena Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa manusia ini tidak setia, bahwa manusia ini sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa tidak mau melakukan perintah Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Harun dalam hal ini adalah dia sangat menyakiti hati Tuhan. Dia melakukan pelanggaran, dia melakukan permusuhan dengan Allah. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran ini, dalam pasal 32 dan seterusnya, dikatakan oleh Musa kepadanya, mengapa engkau membuat hal yang kecil di hadapan Tuhan? Engkau mengadakan permusuhan dengan Allah yang Maha Kuasa dengan membuat patung itu. Dalam hal ini Harun pun tidak jujur kepada Musa dengan berkata, orang-orang Israel itu mendesak saya, dan mereka memberikan emas-emas mereka itu, dan mereka membuang di dalam api, dan keluarlah anak lembu emas. Padahal Harunlah yang menempahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering manusia begitu tidak jujur. Makanya firman Allah berkata, Tuhan tidak pernah berubah, tapi manusia berubah. Tetapi supaya kita tetap hidup tidak berubah, hanya kita berserah diri kepada Tuhan. Hati-hati orang-orang Kristen itu bisa mereka terpengaruh oleh kuasa kegelapan, terpengaruh oleh bisikan iblis dengan patung-patung di dalam rumah kita, di dalam rumah saudara, di dalam rumah orang Kristen sering kelihatan patung.
patung di dalam rumahnya dengan mengkamuflase yang itu salib, tapi ada patung Tuhan Yesus di salib itu. Saudara, saya mau berkata kepada saudara sesuai dengan firman ini, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Jangan engkau terkecoh dengan patung Yesus Kristus lalu engkau tempelkan di salib itu, lalu engkau agungkan. No, kuasanya, hidupnya tidak diserahkan kepada patung, sesuai dengan firman Tuhan. Allah tidak menyerahkan hidupnya, nyawanya di dalam patung. Tetapi Allah kita adalah Allah. Kalau engkau menyembah Dia, sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dikatakan patung itu tidak mungkin ada patung atau gambar yang sanggup menggambarkan kemuliaan dan tabiat pribadi Allah dengan benar. Jadi patung itu tidak mungkin tidak mungkin patung itu menunjukkan tabiat Allah. Patung itu dibuat oleh manusia. Patung itu dari kayu, lalu diketam, lalu dipahat, yang sisanya dibuang ke dalam api, dan patungnya engkau taruh di dalam rumahmu, lalu engkau menyembah buatan tanganmu itu adalah kebencian bagi Tuhan. Makanya dikatakan Allah kita, aku adalah Allah pencemburu, kata firman Tuhan yang kita baca. Allah kita adalah Allah pencemburu. Cemburu artinya tidak sama. Cemburu artinya membenci. Jadi orang yang membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah, Allah tidak sama. Mengapa? Karena patung itu tidak mungkin. Patung itu tidak mungkin membuat engkau jadi manusia. Tapi yang membuat engkau jadi manusia adalah Allah pencipta langit, bumi, laut beserta isinya. Patung itu tidak dapat memberi keselamatan kepada saudara. Dia tidak mendengar, dia tidak punya firman, tetapi roh jahatlah yang masuk di dalam patung itu untuk menyesatkan manusia. Jadi Allah kita adalah Allah pencemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kesalahan bapa dibalaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat yang membenci aku. Orang yang membuat patung yang menyerupai apapun, yang menyembah dan sujud kepada patung itu, dia sedang membenci Tuhan. Kalau manusia sedang membenci Tuhan, maka Tuhan akan membenci dia. Dikatakan kesalahan bapa dibalaskan kepada anak, keturunannya pada keturunan ketiga dan keempat. Nenek moyang kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. 4 keturunan di atas kita tidak tahu. Bapak saya tahu.
Dia bawa saya ke kuburan untuk berdoa, meminta berkat kepada kuburan. Jelas itu di dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Tidak ada hubungan manusia dengan orang yang sudah mati. Dan juga di dalam kitab Daniel ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 5 ini katakan, orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lepas. Bapak saya bawa ke kuburan, dia bawa saya ke kuburan untuk minta kekuatan, keselamatan, dan kesuksesan kepada saya. Juga ditekankan di dalam kitab Ayub 7 ayat 7, 8, 9, 10 dikatakan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kau pikirkan bagaimana memberikan makan kakek nenek bapak saya yang sudah mati. Tidak ada hubungannya. Kakek nenek bapak moyang kita yang sudah mati tidak ada lagi hubungan kita. Tapi hubungan kita yaitu kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran dan yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang benar. Jadi patut itu tidak ada lagi. Allah itu begitu tinggi, kudus, dan tidak terhampiri, sehingga patut apapun atau gambar darinya menghina dan merendahkan kodrat. Artinya bahwa orang yang membuat patung Tuhan itu atau orang yang membuat patung dan menyembah adalah penghinaan kepada Tuhan. Kita harus menentang untuk membuat patung. Saya lihat di Facebook kemarin, mau saya komentari, di mana saya tidak komentari, ya baik, lalu saya bilang, saya tunda dulu mau komentari. Harimau, patung harimau, mereka angkat dan mereka pesta, hibur-hibur, hewa-hewa, mereka bercikra-cikra. Buat apa? Untuk menolak bala, menolak kutuk, menolak roh jahat. Saya mau mengomentari, kalau kau menolak iblis itu bukan pakai harimau, tapi pakai nama Yesus. Sesuai dengan firman-Nya, Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya untuk mengusir setan-setan, mengusir roh jahat, melenyapkan segala kelemahan tubuh dan penyakit, dan beritakan firman Tuhan kepada mereka. Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang diberkati, tetapi saya tidak menyampaikannya. Tetapi saya sampaikan kepada seseorang, kolega saya. Dia mengatakan di dalam Facebooknya bahwa mertuaku umur sekian puluh tahun, 70-an tahun, dan dia baik sekali kepada kami.
Dan tahun yang lalu dia meninggalkan kami. Tapi oleh karena kebaikannya itu, maka kami datanglah ke kuburannya untuk berdoa di kuburannya, mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan diagung-agungkan orang yang sudah mati. Saudara, karena dia adalah teman saya, supaya jangan dia masuk di dalam neraka, maka saya sampaikan kepadanya berita sukacita ini, Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai dengan 8. Dan kitab Ayub pasal 7 ayat 7 sampai 10. Saya masukkan di dalam inbox supaya hanya dia sendiri yang baca. Dengan berkata, izinkanlah saya menyampaikan firman ini, firman kebenaran ini. Dua firman itu lalu saya tutup di bawah. Mohon maaf, firman ini saya sampaikan kepada rekanku supaya engkau adalah milik Kristus. Kita harus berani menyampaikannya, tapi jangan umum. Tetapi di dalam inbox. Tapi ada juga gunanya kita menyampaikan secara umum, yaitu berupa khotbah, tapi tidak menyinggung siapapun nama pribadi. Mengapa? Karena memang firman Tuhan berkata, pergi jadikan bangsa menjadi muridku, baptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku senantiasa menyertai engkau hingga pada akhir zaman. Jadi jangan terkecoh saudara dengan patung Tuhan Yesus dan salib, lalu kau taruh di depan rumahmu supaya iblis pergi. Bukan iblis pergi, semakin iblis masuk dalam rumah itu. Kalau mau iblis tidak masuk di dalam rumahmu, oleskan minyak urapan sesuai dengan firman Allah kepada Musa, supaya tidak ada yang mati anak sulung bangsa Israel, anak sulung dari raja sampai budak diselamatkan, tapi anak sulung bagi Mesir dari raja sampai budak bahkan hewan mereka mati semua ketika malaikat Allah itu lewat. Tetapi buat rumah-rumah orang Israel, oleskan darah anak domba. Dan sekarang kita mengoleskan dengan minyak urapan di pintu, tiap pintu rumah kita, kiri dan kanan, lalu di tiap atas. Ini adalah berbicara tentang salib. Oleskan dengan minyak urapan. Tuhan, kami mengoleskan rumah kami dengan minyak urapan, sehingga kuasa kematian, kuasa kegelapan tidak masuk di dalam rumah, di dalam nama Yesus. Oleskan minyakmu dengan minyak urapan menghadapi COVID-19, sehingga kuasa kematian tidak masuk di dalam rumah saudara. Tetapi kalau kau membuat patung yang menyerupai Yesus, lalu ada salib, hati-hati, iblis sudah masuk di dalam rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dikatakan, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit, di atas, di bumi, di bawah, di dalam air, di bawah bumi. Dia Allah kita adalah Allah pencemburu. Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak pada keturunan ketiga dan keempat bagi yang membenci dia. Tetapi dia mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi dia. Beribu-ribu orang yang mengasihi dia. Beribu-ribu orang yang melakukan firman Tuhan. Beribu-ribu orang
kepada Tuhan, menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, dan berpegang pada perintahku. Mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Artinya mereka melakukan perintah Allah, perintah Tuhan kita Yesus Kristus, dan berpegang pada perintah itu. Artinya bahwa berpedoman pada perintah Tuhan untuk dilakukan, bukan berpedoman kepada patung yang membenci Tuhan Yesus. Dan dikatakan tadi, aku membalas kesalahan bapa terhadap anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat. Hati-hati bapak-bapak, jangan buat kejahatan supaya anak-anakmu tidak akan mengalami penderitaan dan kesusahan di dalam hidup mereka di masa yang akan datang. Ya, sudah jelas orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak berpegang pada perintah Allah, mereka itu akan dikutuk. Kutuknya itu bermacam-macam kutuk itu. Dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15, terkutuklah engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Mau di kota saudara, mau di ladang saudara, mau di Dumai, mau di hutan, mau dimanapun, akan dikutuk karena kesalahan kakek nenek moyang kita, bahkan bapak kita. Oleh karena itu, hai kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, atau kita sekarang yang hadir di sini, jangan melanggar perintah Allah. Mengapa? Karena akan dikutuk. Terkutuk di kota dan terkutuk di ladang. Terkutuk bakulmu dan adonanmu, terkutuk anak keturunanmu, terkutuk hewanmu, tanamanmu, usahamu, bisnismu. Langit tertutup oleh tembaga. Artinya berkat dari surga tidak akan turun, karena kutuk yang akan jatuh kepada mereka. Dan dikatakan tanah pun tertutup oleh besi. Artinya bahwa tidak ada berkat dari
bekerja, menanam padi, menanam tanaman, tidak berhasil. Dimakan oleh rayap, dicuri oleh pencuri. Dan keadaan orang itu mengalami kesusahan. Terkutuklah engkau pada waktu dan terkutuklah engkau pada waktu engkau lahir dan terkutuk pada waktu mati. Artinya terkutuk pada waktu masuk dan terkutuk waktu keluar. Pada waktu lahir dikutuk, pada waktu mati pun dikutuk. Bahkan dikatakan berbagai penyakit-penyakit akan datang. Lihat nanti di Ulangan 28 ayat 15 sampai 56. Berbagai kutuk-kutuk. Kutuk kebutaan, kutuk kemiskinan, kutuk gila, ridik, balidik. Bahkan dikatakan engkau gila oleh karena melihat sesuatu. Artinya ada barang yang mau dibeli, tapi tak bisa dibeli, gila dia memilikikannya. Terkutuk keturunannya. Makanya diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Tuhan. Kesalahan Bapa dibalas kepada anaknya 3 sampai 4 tahun. Oleh karena itu minta ampun kepada Tuhan pada hari ini, supaya engkau dibebaskan dari kutuk-kutuk itu, dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan itu, sesuai dengan Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Dialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan dialah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dialah penebusan kita itu pada dosa-dosa. Tetapi sebaliknya, aku mengasihi beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang memegang perintahku. Yang itu bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan itu, maka kepada mereka diberikan berkat-berkat. Di ladang, di kota diberkati, keluar masuk diberkati, penyakit tidak ada, tingkat-tingkat langit dibukakan, berkat rohani, berkat materi diberikan. Bahkan dikatakan engkau tidak menjadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala. Engkau tidak turun, tapi engkau menjadi naik. Engkau tidak meminjam, tapi memberi pinjaman. Luar biasa. Tinggal kita memilih, milih kutuk atau milih berkat. Milih mengasihi Tuhan, memegang perintahnya, atau membenci Tuhan. Makanya Tuhan memberikan 2 tempat, menyediakan tempat bagi manusia. Bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, surga disiapkan. Sehingga pada waktu kita mati, Tuhan berkata, masuklah di dalam kerajaan-Ku yang telah dibentuk sejak dunia ini. Tetapi kalau orang tidak melakukan firman Tuhan dan tidak memegang perintahnya, maka neraka terbuka. Dikatakan, penyaklah kita, si pembuat kejahatan masuk di dalam api belerang yang menyala-nyala itu bersama dengan iblis dan malaikat-malaikat. Depend on your choice, bergantung kepada apa pilihan kita. Tiga orang Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego, Nebukadnezar, Raja Babel, kasih membawa 4 orang Yahudi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan kepada mereka diajarkan apa undang-undang, peraturan, ketentuan di Babel dikasih. Mereka ditawarkan makanan yang enak besar, minum anggur dan daging.
Ditawarkan kepada mereka, tapi Daniel berkata, tidak, kami tidak makan makanan kerajaan, tetapi kami mau makan sayur-sayuran saja. Lalu kepala urusan rumah tangga raja berkata, oh tidak, nanti kalau raja tahu maka dia akan menghukum aku. Tetapi Daniel berkata, tidak, bisa engkau uji nanti hasilnya 10 hari kemudian. Dan dikatakan oleh kepala urusan rumah tangga itu dan memberikan makanan kepada mereka, oke. Dan 10 hari kemudian badan mereka gemuk, sehat, beda dengan pemuda-pemuda di Kasdim yang itu di Babel. Dan mereka diuji, dan kepintaran mereka melebihi orang-orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar, yaitu di Babel 10 kali lebih pintar mereka, diuji. Akhirnya diberikan daerah kekuasaan wilayah kepada mereka untuk memerintah. Daniel berada di dalam istana kerajaan yang 3 orang memerintah di bagian-bagian kerajaan. Lalu raja membuat patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang terbuat dari emas untuk disembah. Patung ini namanya keegoisan Raja Nebukadnezar. Dan dia panggil ketiga wakil raja. Dia panggil para gubernur, para bupati, para wali kota, bendahara, hakim, pembuat undang-undang. Kalau sekarang pembuat undang-undang itu adalah DPR, dan membuat satu titah. Pada waktu ditabiskan patung ini, ketika trompet berbunyi, seluruh berbunyi, berbagai bunyi-bunyian dibunyikan oleh bentara itu, diteriakkan oleh bentara. Bagi mereka yang tidak menyembah kepada patung itu, akan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Haleluya. Dan beberapa kasih orang Babel datang kepada raja dengan memuji raja, berbahagia engkau raja. Tetapi saat ini ketika patung itu ditabiskan dan bunyilah sangkakala yang dikomandoi oleh bentara itu, tetapi ada 3 orang Yahudi yang engkau telah jadikan pemimpin mereka di kerajaan ini. Mereka tidak menyembah kepada patung yang Tuhan bangun itu dengan dilapisi emas, yang terbuat dari emas. Dan berdirilah hati marah. Ternyata Sadrak, Mesak, Abednego yang dibawa dari Yerusalem untuk dijadikan mereka pemimpin di tempat ini. Lalu dipanggil, dipucuklah ketiganya oleh Raja Nebukadnezar dengan berkata, kalau engkau menyembah patung yang kubuat itu dari emas, ketika bunyi sangkakala, nafi, sangkakala dan seluruh itu, maka ketika bunyi dan engkau menyembah, maka engkau tidak akan dilemparkan ke dalam api. Tetapi ketika bunyi itu tidak engkau menyembah kepada dia, maka engkau dicampakkan dalam api yang menyala-nyala itu. Apa jawaban
Apa jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego? Di dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 dan 17 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perhatian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berpegang kepada perintah Allah. Jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah, di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Mereka melakukan dan meluap-luaplah kemarahan Nebukadnezar. Dan dipanaskanlah api itu 7 kali lipat panasnya. Dan mereka dilemparkan ke dalam api karena panasnya api itu. Maka orang yang melemparkan ke dalam ketiga orang Yahudi ini, Sadrak, Mesak dan Abednego, yang mengantar mereka terbakar mati. Dan dibuanglah mereka dengan diikat dan dilihat oleh Raja Nebukadnezar bahwa mereka berjalan-jalan di dalam api itu. Mereka bertiga, bahkan kelihatan ada satu orang lagi. Dan mereka berkata, siapa gerangan yang satu sedang berjalan seperti anak dewa? Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus bersama dengan mereka. Dan Raja berkata, "Hei Sadrak, Mesak, Abednego, keluar engkau. Allah yang kamu sembah itulah yang menyelamatkan engkau." Dan di ayat yang ke-28 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar kita raja, dan Ia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Antikris mengakui bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan apa perintah raja kepada semua bangsa? Kalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, maka mereka harus dibunuh dan dirusak semua rumah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan perintah seperti apa yang diperintahkan dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Hari-hari itu sedang berjalan antikris untuk menyangkal Yesus, tetapi engkau tetap berpegang pada Yesus, kepada perintahnya. Engkau tetap berpegang pada firman, maka engkau bisa. Manusia ini akan mati semua. Biarlah kita mati dalam Tuhan Yesus. Makanya Alkitab berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kehidupan. Mari kita bersama-sama berdoa.